Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sukri di channel YouTube kami Pasar Kopra Lombok. Baik, pada hari ini saya tidak keluar masar. Namun pada kali ini saya akan coba kembali berbagi saran, informasi, dan yang tak kalah pentingnya yakni untuk saling kita mengingatkan. Namun pada pembahasan kali ini saya akan coba membahas yang di seputaran sport, yakni tepatnya saya akan coba membahas masalah sanggongan. Baik, untuk kita para pemasar, khususnya pemasar senior atau pemula, sanggongan memang sangatlah banyak peran dan fungsinya dan sangat banyak membantu kita. Dan dengan adanya sanggongan, insya Allah maka jarak pandang kita semakin jelas dan luas. Namun di sisi lain, sanggongan juga memiliki dampak negatif atau sisi buruk yang bisa merugikan kita, baik kerugian secara fisik atau kerugian secara materi. Nah, ini dia yang akan coba saya kupas bahas dengan rinci, khususnya masalah sanggongan. Yang pertama, apa saja yang perlu kita lihat, perhatikan, teliti sebelum kita menentukan pohon yang akan kita panjat atau yang akan kita tentukan sebagai sanggongan. Dan baik, yang kedua, saya akan coba mengupas atau membahas dampak negatif, sisi buruk atau kerugian yang ditimbulkan dari kurang telitinya kita memilih sanggongan, baik kerugian yang sifatnya secara fisik ataupun secara materi. Baik, namun sebelumnya saya akan sampaikan sumber-sumber informasi atau saran yang saya jadikan acuan untuk saya sampaikan untuk saling kita mengingatkan. Baik, sumber-sumber informasi atau saran yang akan saya sampaikan ini bukan berasal dari imajinasi atau narasi saya sendiri, melainkan dari sumber informasi yang jelas, yakni kejadian yang pernah saya alami langsung dan kejadian yang saya lihat secara langsung teman-teman yang di tempat kejadian, dan juga dari sumber cerita teman-teman yang mengalaminya langsung, dan juga saya kutip dari sumber-sumber channel YouTube yang terkenal yang tidak saya sebutkan nama channelnya. Baik, kita kembali ke pembahasan awal, yakni apa saja yang perlu kita perhatikan, lihat, teliti sebelum kita menentukan dan memanjat pohon yang akan kita jadikan sanggongan kita. Yang pertama yang kita perhatikan yakni apakah jenis pohon yang kuat, kokoh, atau kualitas kayu yang mudah patah dan rapuh, baik pohonnya ataupun rantingnya. Kedua yang perlu kita perhatikan adalah ukuran besar atau kecilnya pohon tersebut. Apakah mampu atau tidak menopang berat badan kita untuk memanjat atau menyanggong di pohon tersebut. Baik, untuk yang ketiga ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan nomor 2, yakni kita sesuaikan berat badan kita dengan pohon yang kita sanggong. Dan yang keempat, yang terakhir, yang tak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan adalah di mana posisi berdirinya pohon tersebut. Jikalau posisi pohon tersebut berdirinya di posisi tebing atau pinggiran kali atau sungai, maka kita harus berhati-hati karena sangat besar resikonya untuk pohon tersebut akan rapuh dan tumbang. Apalagi kita di posisi di tengah laut seperti ini. Ini dia. Baik, barusan tadi adalah pembahasan apa saja yang perlu kita perhatikan, teliti sebelum kita menentukan dan memanjat pohon yang akan kita jadikan sanggongan. Dan yang berikutnya kita kembali ke pokok pembahasan yang kedua, yakni apa saja kerugian atau resiko yang bisa ditimbulkan dari sanggongan kalau kita tidak memperhatikan 4 hal yang tadi, baik itu kerugian atau resiko yang sifatnya secara fisik atau materi. Nah, adapun kerugian yang sifatnya secara fisik yakni bisa saja terjadi kalau kita melalaikan 4 hal yang tadi, kita terjatuh dari pohon yang akan kita sanggongi dan kita bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan, yakni berupa kita luka-luka atau saja keseleo tangan kita atau kaki kita, atau seperti hal yang pernah saya lakukan, yakni sudah jatuh tertimpa lagi dengan senapan sehingga membuat kepala saya menjadi benjol. Atau resiko yang terbesar yakni bisa saja kita luka-luka sobek atau patah tulang akibat jatuh dari ketinggian dan disebabkan karena kelalaian kita terhadap 4 hal yang tadi. Baik, dan yang kedua, resiko atau kerugian yang ditimbulkan dari kurang telitinya kita memilih dan menentukan sanggongan, yakni kerugian secara materi, yakni yang sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang keempat masalah sanggongan, yakni posisi berdirinya pohon tersebut. Nah, seumpamanya kita memanjat atau menyanggongi pohon yang pas posisinya ada di tebingan kali atau tebingan sungai, atau biasanya kita juga sering melakukan memilih sanggongan, khususnya teman-teman yang suka ke laut, kadang-kadang ada pohon yang ada di tengah laut yang kita juga sering sanggongi itu.
Nah, seandainya resiko yang terbesar kita jatuh pas posisi kita lagi bawa kamera, atau khususnya teman-teman para YouTuber yang membawa alat-alat perekam, yang jelas kalau senapan pasti kita bawa. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kerugian yang akan ditimbulkan dari kelalaian kita. Sekiranya kita jatuh pas bersamaan dengan alat-alat perekam, HP atau apa saja yang kita bawa ikut juga tenggelam ke dalam air. Nah, bisa kita bayangkan bagaimana kerugian yang ditimbulkan. Nah, itu dia yang saya maksud dengan kerugian secara materi. Nah, itu dia ya teman-teman informasi atau saran yang saya sampaikan. Namun sebelumnya saya akan menampilkan tayangan atau video yang saya kutip dari channel YouTube seperti yang saya bilang tadi, yang sangat erat kaitannya dengan pembahasan kita. Nah, ini dia ya, tadi yang saya maksud, yang saya kutip dari sumber channel YouTube yang terkenal. Tapi saya mohon maaf, saya tidak sebutkan nama dan tampilkan nama channel YouTube-nya. Ini dia, yang kaitannya dengan pembahasan saya yang tadi. Bagi teman-teman yang merasa tayangannya saya tampilkan di channel YouTube kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud kami untuk apa, cuman untuk kami jadikan pembelajaran untuk saling kami mengingatkan kepada teman-teman. Nah, itu dia tadi informasi atau saran yang saya sampaikan, dan semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman para pemasar, khususnya yang masih pemula seperti saya. Dan kembali saya ingatkan kepada teman-teman, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita, untuk selalu berhati-hati dan waspada untuk keselamatan kita. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.